Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Api diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Warga sekitar sempat panik. Kobaran api dengan cepat membesar di atap rumah pemukiman padat penduduk di Jalan Tanah Abang 1, Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Besarnya api membuat warga sekitar panik menyelamatkan barang-barang. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang berhasil melokalisir api agar tidak menyebar. Petugas sempat kesulitan menjangkau titik api lantaran akses menuju ke lokasi berada di dalam gang sempit. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik saat rumah dalam keadaan kosong ditinggal penghuninya. Sementara sang istri tengah menjemput anaknya sekolah. Memang nyium bau doang di belakang, terus ada langsung dari belakang ada yang lari teriak kebakaran gitu. Cuman saya pikir kan bercanda, soalnya nggak langsung bakaran gitu, nggak kenceng. Menurut saksi dari Mas Teguh dan Pak Bapak pemilik rumah, itu adalah dari kondisi atas, di bagian lantai atas, karena menurut informasi dari beliau dia lagi makan di bawah dan begitu ini dilihat api di bagian atap atas gitu. Akibat kebakaran ini pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas dibunuh suaminya di perkebunan sawit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah saat memancing ikan. Pembunuhan dipicu korban tidak setuju sang suami membantu sumbangan uang pernikahan pada keponakan untuk menyembunyikan pembunuhan yang dilakukan pelaku, ikut berpura-pura mencari keberadaan korban. Mayat Susi ditemukan anak laki-lakinya dalam parit perkebunan sawit Mulia Penyang, Telawang, Kota Waringin Timur setelah 4 hari menghilang. Warga bersama keluarga termasuk Dharma suaminya mencari keberadaan korban sejak hilang berpamitan pergi memancing. Polisi yang melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi akhirnya mengungkap pelaku pembunuhan yang tak lain Dharma sang suami. Dharma pun di kantor polisi mengakui membunuh istrinya karena selama beberapa bulan terakhir istrinya mengeluhkan uang penghasilan sebagai buruh kebun kelapa sawit. Orang mana aslinya? Hah? Dari mana? Muda. Kerja di PT MAP sudah lama? Sudah lama. Menikah itu sering bertengkar? Belum. Anak berapa? 3. Sudah kerja semua ya di sawitan? Dharma selama istrinya hilang berpura-pura ikut mencari ke berbagai tempat di mana Susi sering bepergian. Namun polisi mendapati bukti pembunuhan yang dilakukan. Saat pencarian korban, pelaku pun berpura-pura ikut mencari. Pelaku berpura-pura ikut mencari, namun setelah kami melaksanakan proses pemeriksaan dan penelitian pengolahan TKP di lapangan, kuat dugaan mengarah kepada suami korban sendiri dan alhamdulillah suami korban pun mengaku sebagai pelakunya. Kejadian berawal saat Dharma yang akan menjadi wali pernikahan keponakannya berniat memberi sumbangan uang. Namun Susi tak menyetujui, sehingga keduanya sering terlibat pertengkaran karena menurut Susi, penghasilan suaminya tak mencukupi untuk biaya hidup. Sementara Dharma merasa malu jika tak membantu uang untuk pernikahan keponakannya. Untuk meredam emosi, Susi berpamitan pada Dharma untuk pergi memancing, sementara Dharma pergi mengangkut kelapa sawit. Namun hingga siang hari, Dharma tak menjumpai istrinya di rumah, sehingga kembali memicu emosi. Dharma yang menemukan istrinya sedang memancing ikan kemudian menganiaya. Susi melawan dan memukul suaminya. Dharma bertambah emosi, kemudian mengambil senjata tajam dan digunakan untuk menganiaya korban. Susi terjatuh dalam parit dan ditinggal pergi oleh Dharma. Pembunuhan ini terjadi karena adanya pertengkaran di dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 3 bulan yang terjadi secara intens, sering sekali, dan pemicunya adalah kejadian pertengkaran terakhir di mana pelaku sudah tidak bisa menguasai dirinya dan melakukan pembunuhan.
Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, pakaian korban, serta senjata tajam yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan pada seorang pria yang terikat lakban dalam kamar di Asahan, Sumatera Utara ternyata anak kandungnya. Pelaku merupakan anak tunggal, membunuh karena sakit hati dengan ucapan korban. Pembunuhan direkayasa seolah terjadi perampokan di rumah korban. Irwansyah ditangkap polisi setelah sempat menjadi saksi dalam kasus tewasnya Khairil Anwar, ayahnya, di Pasar Lembu, Joman, Asahan. Pria berusia 27 tahun ini diperiksa karena sebagai orang pertama yang menemukan ayah kandungnya tewas dengan kondisi terikat. Saat ditangkap, Irwan menyimpan uang dalam saku sebesar 3 juta rupiah. Uang yang dibawa merupakan sisa penjualan tanah ayahnya senilai 18 juta rupiah yang digunakan untuk biaya berobat. Kamu dari mana? Dari mana? Ya. Berapa? Uangmu tadi berapa? 18 juta ya? Ada sisanya. Ini sisanya kau pegang nggak? Coba. Hasil penyelidikan polisi, Irwan yang sempat berpura-pura minta tolong pada tetangga saat mengantar makanan terbukti sebagai pelaku pembunuhan. Irwan selama ini tinggal di rumah berbeda namun tetap mengurus Khairil, ayahnya yang sakit, termasuk menyediakan makanan. Irwansyah yang merupakan anak tunggal membunuh Khairil karena sakit hati, sempat dikatakan sebagai anak tak berguna. Pembunuhan dilakukan sekitar pukul 4 dini hari. Irwan kemudian merekayasa mayat ayahnya diikat menggunakan lakban. Setelah warga bangun dari tidur, Irwan seolah sedang mengantar makanan dan menemukan ayahnya tewas. Hasil daripada penyampaian tadi pagi kepada penyidik, yaitu Polsek Joman dan Reskrim, bahwasannya pelaku inilah yang pertama datang ke TKP dan menginformasikan kepada tetangganya. Pemeriksaan terhadap para saksi-saksi sehingga mengarah kepada salah satu pelaku yang tak lain tak bukan adalah anak kandung daripada korban sendiri. Sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan di kamar Khairil yang ditemukan tewas terikat dan luka di leher oleh Irwan yang mengantar makanan pagi. Kondisi rumah korban juga berantakan. Polisi sempat menduga terjadi perampokan. Warga sekitar sehari sebelumnya masih melihat korban dan malam hari tidak pernah mendengar keributan dari dalam rumah. Warga baru mengetahui terjadi pembunuhan setelah Irwan berteriak meminta pertolongan. Jadi tadi ada laporan dari kepala desa kepada anggota saya kira pukul 5:30 bahwa ada kejadian pembunuhan di dusun di dalam kamar di atas kasur dalam keadaan mulut kena lakban, kaki lakban dan leher dicekik pakai apel sarung. Polisi kini masih memeriksa Irwansyah untuk mengungkap penyebab pasti pembunuhan yang dilakukan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Uril Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pria pembunuh wanita dalam kamar di sebuah hotel kawasan Menteng, Jakarta Pusat menjalani rekonstruksi. Korban dibunuh seorang satpam teman kencannya yang ingin menguasai barang berharga. Pelaku membawa kabur uang dan handphone karena terjerat utang judi online. Aldi Ardi, pelaku pembunuhan pada teman wanitanya, dibawa ke hotel tempat berkencan dengan pengawalan ketat polisi untuk melakukan rekonstruksi. Tersangka masuk hotel. Masuk. Dengan 6B, tersangka duduk di lobi. Mana kamu duduk? Ya, duduk di. Rekonstruksi diawali dari adegan kedatangan Aldi ke hotel di kawasan Menteng dan menunggu di ruang lobi. Sementara korban sudah memesan kamar dan menunggu kedatangan Aldi.
Tersangka mengetuk pintu kamar 110. Aldi kemudian menjumpai wanita teman kencannya dan melihat barang berharga yang dibawa. Dalam rekonstruksi, Aldi juga memperagakan pembunuhan yang dilakukan usai melakukan hubungan intim. Korban sempat membersihkan diri di kamar mandi dan Aldi berupaya mencari cara untuk menguasai barang berharga korban. Korban sempat melawan dan berupaya menendang dan mencakar Aldi. Setelah korban dipastikan tewas, Aldi membawa kabur uang Rp600.000 dan 2 handphone. Sebanyak 42 adegan diperagakan Aldi di hotel. Melakukan rekonstruksi dengan tujuan agar ada kesesuaian dengan keterangan yang diambil oleh pelaku, yang diceritakan oleh pelaku, mulai dari dia masuk TKP hotel sampai dengan dia keluar hotel kembali. Yang mana rekonstruksi ini juga merupakan alur lanjutan dari proses penyidikan kami, yang mana di dalamnya kita berikan hak-hak dari pelaku apakah selama dalam pemberkasan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terungkapnya Aldi yang bekerja sebagai seorang satpam sebagai pelaku pembunuhan pada Fania, wanita asal Pekalongan, Jawa Tengah, dari rekaman CCTV hotel. Pria berusia 24 tahun ini ditangkap di rumahnya di Cijantung, Jakarta Timur. CCTV merekam saat Aldi tiba di hotel sekitar pukul 1:30 siang, 3 jam sebelum jasad korban ditemukan. Pelaku lalu naik lift ke lantai 1 menemui korban di kamar hotel. Sekitar 45 menit pelaku berada di kamar korban, kemudian pergi meninggalkan hotel. Jasad korban ditemukan setelah teman wanitanya curiga karena korban tidak mengangkat handphone saat dihubungi. Korban ditemukan tewas mengenaskan tergeletak di tempat tidur dalam kondisi tanpa busana. Wajah korban didapati tertutup bantal dan terdapat luka di leher. Hasil pemeriksaan polisi, ternyata Aldi berencana merampok dan membunuh korban akibat terjerat utang judi online. Korban wanita teman kencannya dikenal lewat aplikasi micet dibunuh saat tertidur usai berhubungan intim. Saudara AA berencana mengambil barang milik saudari IW, rencana dengan diuangkan dan hasilnya akan digunakan untuk judi online. Jadi saudara AA ini sudah keranjingan judi online. Saya coba main micet dengan motif yang rencana ingin mengambil barang korban, tapi tidak sepakatan. Setelah sampai tiga orang ini sesuai kesepakatan dengan bayar di kamar. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana dengan barang bukti, 2 handphone, 1 lembar nota gadai, handphone senilai 5 juta rupiah, pakaian korban, serta uang tunai Rp600.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Puluhan mesin judi jackpot dan alat hisap sabu jadi barang bukti saat polisi menggerebek lokasi judi di kawasan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku berhasil kabur. Petugas kepolisian menggerebek sebuah rumah yang dijadikan lokasi judi di Jalan Binjai KM 10 Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari lokasi beromset jutaan rupiah per hari ini, ditemukan puluhan mesin judi jackpot dan 2 mesin judi tembak ikan. Petugas pun segera menyita barang-barang tersebut. Dari lokasi yang sama, polisi juga menggerebek sebuah kampung narkoba. Sayangnya, kepolisian sektor Sunggal tak satu pun menangkap pelaku. Mereka segera kabur saat polisi datang. Dan saat kita lakukan gerebek kampung narkoba, tersangka yang semula kita duga adalah bandar narkoba berikut pelaku pemain judi jackpot dan mesin ikan mengetahui kedatangan kita dan sempat melarikan diri. Aksi perjudian dan narkoba di kawasan Sunggal ini meresahkan warga. Petugas pun terus melakukan pengawasan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan.
Seorang pria membunuh mantan bos karena memperkosa istrinya. Pelaku sakit hati karena sang istri mengalami trauma diperkosa hingga 2 kali. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.